Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim Vilada dengan saya Ferilin Rayaudin Putra selaku pembicara pertama dan rekan saya Violisti Faradila Wijaya selaku pembicara kedua dan Handika Mukti selaku pembicara ketiga. Di sini kami berdiri selaku tim pro terhadap mosi perdebatan saat ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami secara tegas mendukung mosi perdebatan kali ini. Saya, selaku pembicara pertama, izin untuk membuka persoalan terkait apa yang ingin kami sampaikan selaku tim pro. Secara umum, kita mengetahui bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang sangat krusial, baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Perencanaan yang tepat tentu memiliki dampak inklusif terhadap aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa, terutama ekonomi. Berkaca pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Perencanaan Pembangunan Indonesia, Pasal 3 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan kesatuan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Maka, sudah sewajarnya jika perencanaan pembangunan harus diperhatikan dengan mempertimbangkan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam mewujudkan tujuan besar dari bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Jika kita lihat faktanya, permasalahan yang masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia ialah kemiskinan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Ferezagia tahun 2018. Permasalahan utama yang masih dihadapi negara Republik Indonesia, yakni permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang kompleks serta bersifat multidimensional, yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Hal tersebut memiliki arti bahwasanya apa yang seharusnya menjadi prioritas utama malah dikesampingkan oleh pihak penyelenggara negara. Luasnya letak geografis serta malfungsi penyelenggara negara terkait urgensi negeri serta pemusatan pembangunan ekonomi nasional yang hanya terpusat di wilayah Jawa saja masih menjadi alasan utama adanya ketidakmampuan dalam penyokongan perekonomian negara. Padahal masih banyak wilayah yang seharusnya lebih diprioritaskan dengan potensi daerah yang ada seperti di Pulau Maluku maupun Papua, yakni sebesar 22,4%. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Padahal, dalam menggapai pembangunan yang baik, diperlukannya sebuah upaya pemerataan, bukan pemusatan. Oleh karena itu, ketegasan pemerintah dalam menangani hal tersebut dibutuhkan dengan berbagai perbandingan jangka panjang pembangunan negara. Kami, selaku tim pro, mendukung pemerintah dalam hal solusi dengan adanya undang-undang konstituendum yang menunjang pembangunan bangsa. Pendapat yang saya sampaikan tidak serta-merta tanpa alasan yang kuat, dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan perencanaan pembangunan yang akan dijelaskan lebih merinci oleh pembicara kedua. Terima kasih. Effort and courage are not enough without purpose and direction of planning. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. John Fitzgerald Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Violisti Faradila Wijaya, berdiri selaku pembicara kedua tim pro yang akan memaparkan argumentasi, justifikasi, serta urgensi dari mosi yang kita perdebatkan pada saat ini. Dewan juri yang terhormat serta kawan berpikir kritis sekalian, ketika kita berbicara mengenai pembangunan, kita semua pasti terpikirkan mengenai perekonomian, perencanaan, dan kesejahteraan. Jika perencanaan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan perekonomian bangsa, maka yang salah apakah masyarakatnya atau kebijakannya? Biarlah pertanyaan tadi menjadi acuan kita dalam berdiskusi pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, kita telah mengetahui bahwa perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang melalui sistematika, terstruktur, serta analisis masalah yang ditekankan pada kebutuhan masyarakat. Namun, seperti yang telah pembicara pertama sampaikan, bahwasanya tujuan besar dari pembangunan Indonesia itu sendiri, yakni memajukan kesejahteraan umum, maka sudah sepantasnya Indonesia melakukan peralihan sistem yang cenderung konvensional menuju sistem yang lebih terbuka dan modern dengan membuat perundang-undangan konstituendum yang dapat menjadi secercah langkah menuju hasil yang optimal. Izinkan saya masuk dalam justifikasi kami yang pertama. Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan pembicara pertama, fenomena SDGs sebagai tujuan yang ingin diwujudkan di berbagai negara di dunia menjadi tujuan umum yang memiliki keberlanjutan secara terus-menerus.
Namun, perencanaan pembangunan di Indonesia masih pada tahap abu-abu dengan berbagai perencanaan yang tidak jelas dan kurang tepat untuk mewujudkan tujuan bangsa serta tujuan internasional SDGs. Menurut data dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, sekitar tercatat 262 perusahaan atau kegiatan dalam daftar ini yang bergerak di sejumlah bidang semisal investasi, falas online, emas, saham luar negeri, dan lain-lainnya. Penanaman modal usaha perkebunan, ditaksir kerugian yang dialami negara sekitar 53,18 triliun dalam satu perusahaan dari pabrik-pabrik tersebut. Menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, sudah sepatutnya pemerintah serta aparatur negara baik pusat maupun daerah untuk memberikan arah hukum yang jelas mengenai tindakan tersebut. Melanjutkan justifikasi kami yang kedua adalah urgensi yang ada dalam penanganan kesenjangan ekonomi dan pemerataan di Indonesia yang masih menjadi momok liku tajam pemerintah pusat maupun daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada Maret 2022 tercatat sebesar 505.469.000 per kapita per bulan atau sekitar 9,54% yang ada di seluruh penjuru Nusantara masih berada pada garis kemiskinan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi Indonesia memiliki ketidakmampuan dalam menopang kebutuhan masyarakat secara luas dan mengentaskan kesenjangan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya masuk dalam justifikasi kami yang ketiga adalah mengenai pembabatan serta pengelolaan sumber daya alam secara habis-habisan dengan tanpa memperhatikan lingkungan, masyarakat sekitar, serta keberlanjutan bagi masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat umum bahwasanya pembangunan usaha terutama pertambangan yang tanpa mempertimbangkan lingkungan serta sudah sangat masif terjadi di Indonesia terlebih pada daerah-daerah penghasil sumber daya alam bahan tambang. Dengan begitu, urgensi adanya keberlanjutan dalam pembangunan perlu dikaitkan dengan keseimbangan pemerintah pusat dan daerah menangani perencanaan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek penyokong kehidupan bernegara. Oleh karena itu kami menekankan mendukung mosi pada hari ini dengan berbagai pertimbangan yang telah diutarakan pembicara pertama dan telah saya paparkan. Tentunya kami bukan hanya memberikan argumentasi faktual semata, akan tetapi kami juga memberikan solusi yang akan dipaparkan oleh rekan saya pembicara ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, saya Handika Mukti sebagai pembicara ketiga yang akan memberikan penegasan justifikasi argumentasi yang telah dibangun oleh rekan kami dengan mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Kami meyakini bahwasanya pemerintah dan seluruh stakeholder telah berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan berbagai sektor di Indonesia. Namun faktanya, dalam menjalankan pembangunan dan juga pencerdasan kehidupan bangsa, mereka tidak memperhatikan dengan baik adanya indikator dan juga kebutuhan masyarakat yang ada. Bahkan banyak proyek yang mangkrak dan juga mengeluarkan biaya yang membengkak. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Shantanu Muherji selaku Chief Integrated Policy Analysis Branch Undesa bahwa perkembangan SDGs menuai permasalahan integrasi yang tak selaras dengan peraturan yang masih tumpang tindih. Tidak berhenti sampai di situ, inkonsistensi pembangunan yang tengah digarap juga menghambat perencanaan optimalisasi SDGs di Indonesia. Katakanlah seperti adanya proyek Bandara Kertajati yang menelan biaya hingga 2,6 triliun rupiah dengan wilayah yang tidak strategis karena akses jalan yang sangat sulit. Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mengalami cost overrun yang menelan biaya hingga 113,9 triliun rupiah. Kasus pembangunan Meikarta juga menjadi permasalahan di mana terdapat dugaan suap yang mewarnai proses pembangunannya. Dan belum lagi banyak pembangunan di daerah 3T yang akan sulit diakses dan juga akan memakan waktu yang lama. Dewan Juri dan rekan-rekan berpikir kritis kalian. Dari hal tersebut, sudah mengisyaratkan bahwasanya terdapat inkonsistensi pembangunan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, perencanaan yang dicanangkan tidak menjamin adanya kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Justru hanya akan menghambur-hamburkan dana karena ketidaktegasan pemerintah yang menindak penyelewengan korupsi dan juga kurangnya kajian akan kebutuhan masyarakat.
Adapun langkah terbaik yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan kajian, merencanakan, memberlakukan regulasi, legitimasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengambilan keputusan dan juga merencanakan pembangunan di seluruh sektor dengan efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila utamanya pada sila kelima. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, diperlukan solusi yang implikatif berbasis produk hukum yang harus segera diberlakukan di Indonesia. Adapun kami selaku tim pro menawarkan sebuah solusi yang kami pertegas kembali sebagai konstituendum, yakni legalitas rencana undang-undang mengenai kebijakan pemerintah yang akurat, serta sistem yang memadai guna memberlakukan perencanaan pembangunan bagi pembuka usaha berbasis pabrik maupun perusahaan. Yang kedua adalah diperkenankannya maksimalisasi para Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengikutsertakan memecahkan persoalan perencanaan pembangunan dari hanya pengusulan menjadi penyusun serta pengawasan, di mana solusi tersebut akan menjadi sebuah langkah solutif dalam mewujudkan stabilisasi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Akhir kata dari kami kembali menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia masih mengalami inkonsistensi yang tidak tepat sasaran sehingga diperlukan kajian yang masif akan pengambilan keputusan perencanaan dan regulasi yang bijak. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kita dapat mengetahui sisi pro dan juga sisi kontra yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan perencanaan pembangunan di berbagai sektor yang baik dan juga tepat sasaran. Sekian dari kami tim Vilada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.